Cuma saya bilang gini, kalau Tuhan mau panggil saya, Ya. oke, nggak apa-apa. Tapi Ya. kalau misalnya Tuhan kasih saya kesempatan lagi Ya. satu kali Ya. dari yang masa kecil saya itu, berarti kesempatan keberapa? Kedua gitu ya. Ya, ya. Jadi saya mau bersaksi. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, kita ada ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari bersama-sama beribadah. Khususnya buat Bapak Ibu teman-teman yang mau konseling secara pribadi atau mau didoakan secara pribadi, boleh langsung bertemu denganku setiap hari Minggu di sana. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau bergabung melayani bersama dengan kami, bisa hubungi kami lewat DM Instagram atau DM TikTok Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali kepada keyakinannya yang lama tidak boleh bercerai. Mari kita dukung terus Podcast Kana agar semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa dukung Podcast Kana dengan membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara menabur melalui nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio sudah hadir Ci Esther ya. Shalom Ci. Shalom. Aku mau mengingatkan kita kembali. Ci Esther ini pernah bersaksi di Podcast Kana ya, episode kedua. Ci Esther ini diceraikan oleh suami, ya, mereka resmi bercerai dan setelah bercerai suami meninggal. Betul ya, Ci? Betul. Hari ini kita akan banyak berbincang-bincang dengan Ci Esther pasca ditinggal meninggal oleh suami. Kegiatan apa saja, ya, aktivitas apa saja. Biarlah bincang-bincang kami hari ini bisa memberkati teman-teman semua dimanapun berada. Oke, Ci Esther, sepeninggal suami itu kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu, Iya. berarti di sekitar 2000 berapa tuh ya? 2016. 2016 Iya, ya. 2016. Oke, dan itu pun Ci Esther tahu suami meninggal dari orang lain ya. Kalau meninggalnya 3 tahun yang lalu. Meninggal. Oh, meninggal 3 tahun yang lalu. Iya. Tadi yang 11 tahun itu apa? Yang 9 tahun 9 itu tahun. Saya ditinggalkan secara tiba-tiba, diceraikan tanpa bilang sama saya. Betul ya. Iya. Tanpa bilang, pokoknya berarti total ditinggal 9 tahun. Iya, Tapi total. meninggal 3 tahun yang lalu. Iya, betul. Oke, dan sepeninggal suami 9 tahun yang lalu, atau sepeninggal suami 3 tahun yang lalu, Iya. ya benar-benar meninggal, Ci Esther ngapain aja? Awalnya itu yang pastinya 9 tahun yang lalu saya seperti kehilangan ya. Ya. Yang biasanya di rumah punya kegiatan tersendiri, bangun terus sarapan sama-sama, Ya, makan. betul. Itu Lalu, kehilangan lah ya. Iya, kehilangan seperti itu. Terus saya di situ mulai bingung. Waduh, nanti ini biasanya kan ada momen-momen saya mesti bagi brosur.
Brosur? Iya, bagi brosur ke komplek-komplek begitu Oh, kan. brosur apa sih? Brosur les. Oh, Bimbel. Chester, oh punya bimbel. Iya, Oh punya iya. bimbel begitu Mm-mm. kan. Terus nanti saya pikir nanti nggak ada yang serahkan bimbel-bimbel itu ke security di Hmm. komplek perumahan karena Mm-mm, biasanya mm-mm. itu jadi tugas almarhum kan. Sebelum Oh, meninggalkan iya, saya iya, seperti iya. itu. Ah, Terus saya mikir saya mesti bagaimana ya. hmm, Akhirnya saya nggak perlu takut saya pikirkan. hmm, Pasti Tuhan tolong saya. Jadi saya pun sendiri yang bawa brosur-brosur itu, ya, siapkan sendiri semuanya. hmm. Saya bawa ke pos-pos security. Waduh, jadi ini ngerjain sendiri nih. Semua. Harusnya suami yang ngerjain ini, Iya, Chester yang turun tangan. iya. Jadi Semua. sepeninggal suami, bimbel harus terus berjalan. Harus terus berjalan Hmm. begitu. Karena kan saya harus bertanggung jawab sama kepercayaan ya, Hmm. kepercayaan dari orang tua murid juga. Oh iya betul. Lalu nggak boleh juga saya namanya terpuruk Ya, betul. ya. Jadi masalahnya waktu itu adalah tempat les masih kontrak. Oh. Tempat les masih iya, kontrak iya. sesudah dimodalin mama saya. Mama Ya. saya bilang, Hmm. nanti kamu harus berjuang sendiri ya. Hmm. Harus terus bisa membayar sewa. Iya. Caranya membayar sewa adalah dengan cara ngumpulin duit bayaran anak-anak, Iya. hidup sehemat mungkin. Hmm. Saya nggak pernah beli sesuatu hal yang Ya. mahal, Ya, seperti itu. Misalnya maaf kata, Ya. tas atau jalan-jalan ke luar negeri, nggak sama sekali. Oh, jadi benar-benar hemat. Jalan-jalan keluar kota pun nggak sama sekali. Oh. Benar-benar hemat. Wow. Nah, seperti itu. Ya, ya. Lalu saya ngorek-ngorek juga Pak, ngorek-ngorek tabungan kalau kontrakan sudah habis, Iya. gitu kan. Hmm, Nah, itu caranya adalah saya punya asuransi, Hmm, hmm. ada uangnya, Oh. saya ambil, Oke. saya ambil, terus saya Ya. punya kartu kredit Ya. dari almarhum bapak, lumayan, Ya. Hmm. jumlahnya 30 juta, saya ingat Wow. banget satu kali ngegesek. Hmm. Itu juga sama, saya gesek, tapi keperluannya adalah untuk bayar rumah atau ruko yang saya sewa. Oh. Gitu. Iya, iya. Ujung-ujungnya istilah kata Ya. kartu kredit peninggalan bapak bermanfaat untuk nyambung Ya. hidup saya, Hmm. gitu hmm, kan. hmm. Juga dari mamah juga seperti itu. Wow, ini luar Saya biasa. harus gali lubang tutup lubang selama itu cukup lama, Hmm. belasan tahun begitu. Iya. Nah, Jadi ini benar-benar artinya tuh berjuang untuk hidup ya. Iya. Artinya tidak mengandalkan suami ya. Enggak, sama Tidak sekali. cengeng sama ya. sekali enggak. Wow, luar Saya biasa. enggak. Ya. Waktu masih ada pun saya nggak pernah minta uang. Oh. Kontrakan berjalan pun saya harus Oke. cari uang sendiri. Caranya gitu? bagaimana? Iya. Oke, Jadi oke. waktu saya ditinggal pun saya sudah terbiasa dengan cari uang sendiri, Oke. jungkir balik sendiri. Bener-bener saya gali lubang tutup lubang. Berarti sepeninggal suami 3 tahun yang lalu berarti Chester nggak ada masalah artinya mencari uang sendiri ya. Nah, saya nggak ada masalah sama sekali. Mm-mm. Yang penting saya masih sehat, terus saya nggak bisa hidup terlalu boros ya. Awal-awal itu pasti saya nggak boros lah. Iya, iya. Makanan apa segala macam, saya naik angkot, naik ojek segala macam. Iya, Kadang saya harus jalan berkilo-kilometer iya. gitu kan. Iya. Untuk saya sampai ke jalan raya yang ada angkotnya. Oke. Kayak gitu. Jadi sampai hari ini keseharian Chester adalah mengajar les ya, Iya, bimbel mengajar les. ya. Iya, betul. Wow, itu nggak ada yang bantu sendiri ya. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang bantu. Oh, Bener-bener ini sendiri. single fighter nih. Saya ngajar sendiri, terus nanti kalau misalnya ada koreksian, Iya, kan worksheet Ah. lembar kerja anak-anak saya harus koreksikan. koreksi sendiri. Iya, malam juga harus saya koreksi sendiri Ya seperti itu. Jadi saya waktu ampun. benar-benar saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Positif. Yang bermanfaat positif. ya. Ini bagus Iya. sekali ini. Jadi saya nggak pernah ngandalkan orang gitu kan. Karena saya ingat banget kalau misalnya kita terlalu bosi Ya. atau belum apa-apa sudah merasa jadi bos. Oh, Misalnya hire karyawan tapi ini belum mampu nih gitu Iya, kan. iya, iya. Hire karyawan itu pasti nggak lama bangkrut. Dan saya itu nggak mau kayak begitu. Jadi ini benar-benar Chester nggak punya karyawan satupun. Satupun Terus saya nggak ada. materi-materi bimbelnya dari mana? Saya itu awal-awal
bimbelnya itu door to door, privat ke rumah-rumah orang. Saya kumpulin bahan, saya pinjem. Oh, pinjem saya bahan. bawa pulang, saya fotokopi. Nanti Oke. saya datang, saya balikin lagi begitu. Oke. Jadi hampir sekolah di daerah Kapuk, di daerah Citra Garden, itu saya pernah punya soalannya. Saya kumpulin semua. Oke. Lalu saya fotokopi semua sendiri. Apa-apa boleh dibilang, saya boleh dibilang 99% melakukan hal sendiri. Wow. Nah, kalau sekarang di ruko ya? Enggak, kalau sekarang justru saya enggak di ruko, di rumah. Oh, di rumah dia. Jadi Iya. itu posisi rumah. Iya. Jadi mengajarnya di situ ya. Iya. Luar biasa. Semuanya dikerjakan sendiri. Sendiri. Puji nama Sendiri. Tuhan. Ya. Saya pikir saya masih bisa handle ya. Saya bisa handle Ya. daripada waktu saya buang percuma keluyuran. Ya. Mending waktunya Ya. buat seperti itu, buat kerja atau Ya. punya waktu sisa buat istirahat. Tapi efektif nggak dengan cara seperti ini untuk menghilangkan kesepian gitu loh? Karena kan udah nggak ada lagi suami ini gitu. Efektif nggak? Efektif. Kesibukan seperti ini. Efektif. Jadi sangat penting ya seperti ini ya. Iya. Wow. Hilang nggak kenangan-kenangan sama dia dulu gitu? Sebetulnya hilang ya. Hilang. Saya udah nggak ngerasa, oh harusnya biasanya dijemput nih, kita pulang sama-sama gitu. Iya. Atau makan sama-sama, janjian kemana sama-sama, itu boleh dibilang nggak ada lagi ya. Iya. Nggak ada lagi. Karena memang sibuk tiap hari gitu ya. Iya, saya berusaha untuk sibuk. Karena kan ada begitu banyak ya istri di luar sana yang ditinggal oleh suami dalam duka cita terlalu berkepanjangan. Oh, iya, Bagaimana saya ngerti. menurut si Esther tuh? Sekarang tambah lama tambah saya sadar gitu. Kalau saya terus-terusan berduka cita lama, saya akan rugi sendiri. Rugi dalam pengertian secara mental, Ya, lalu secara fisik juga ya, sakit-sakitan. ya. Terus secara keuangan udah pasti Iya. nggak punya uang, gitu. Iya. Kalau saya lagi down itu sebetulnya awal-awal tuh Ya. saya nggak ngerti itu Roh Kudus, tapi suka diingetin gitu kan, seperti jangan kamu andalkan sesamamu manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya manusia, gitu kan. Iya. Terus ada lagi kalau misalnya 7 kali orang benar jatuh, Iya. maka dia akan bangkit lagi. Iya. Jadi kalau saya terpuruk, saya ingat seperti itu, ataukah diingatkan lagi sama Roh Kudus, saya langsung semangat lagi. Sebetulnya itu selama 9 tahun ini, terus terang aja tidak ada saya cerita sesuatu hal yang detail sama seseorang. Lalu saya minta sarannya gimana dong gitu kan. Itu saya nggak ada. Gitu. Saya cuma satu teman, itu pun kadang-kadang aja ya, karena kan saya di Jakarta. Teman saya satu-satunya teman baik itu ada di Belanda. Jadi kan jangka waktunya kan beda ya. Selisih waktunya kurang lebih 6-8 jam. Nggak mungkin saya bangunin dia. Iya, oke. Jadi saya sendiri. Ya. Aku sering mengikuti TikToknya Ci Esther ya, karena kebetulan memang Ci Esther ini aktif juga ya di sosial media ya, dan aku sering melihat ini banyak berbicara seputar perjandaan ini. Iya, perjandaan. Iya, betul. Kenapa Ci Esther punya hati untuk berbicara seputar janda seperti itu? Sebetulnya apa karena memang pengalaman pribadi? Iya, sebetulnya ya pengalaman pribadi itu yang pertama. Iya. Ya, saya yakin banget sebetulnya nggak ada seorang perempuan pun yang kepengen jadi janda. Baik itu diceraikan atau menceraikan diri, nggak ada yang mau sih sebetulnya. Begitu. Jadi menurut Ci Esther ya, sebagai janda yang ditinggal mati ya oleh suami, itu harus seperti apa? Haruskah berpasrah ria ataukah harus berprestasi? Harus berprestasi. Jadi bukan berpasrah ria ya? Bukan. Karena ada begitu banyak yang berpasrah ria. Ya udahlah, gitu kan? Udah meninggal, ya udah nggak tahu mau buat apa.
udah bingung mau ngapain gitu. Dan luar biasa Ci Esther banyak mengedukasi gitu ya. Jadilah janda yang berprestasi, jadilah janda yang yang takut akan Tuhan Iya. gitu ya, yang mengandalkan Iya, Tuhan betul. seperti itu ya. Iya. Wow. Iya. Dan banyak nggak yang diberkati dengan konten-konten yang Ci Esther buat? Sebetulnya banyak ya yang DM saya Oh iya? gitu kan. Boleh cerita sama kita? Banyak sekali yang merasa terberkati terus yang bilang, "Oh ya, Ci, saya jadi semangat," gitu kan. Ya. Memang betul apa kata Ci Esther. Kebanyakan sih mereka menyambut dengan positif. Setuju dengan apa Ya. yang saya bilang Ya, seperti itu. Heeh. Tapi ada juga yang merasa kok seperti itu. Jadi kayaknya nggak terima gitu. Kayaknya nggak terima. Nggak terimanya kenapa? Kan Ci Esther bagus, berprestasi. Ya, nggak terimanya begini. Seolah-olah janda itu ya kalau maaf punya kesempatan kawin kedua kali, kemungkinan besar suami keduanya adalah orang baik dan benar. Oh gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa yang mencoba keberuntungan sih. Ya. Kalau buat saya, ternyata akhirnya mereka DM sama saya lagi. Wah, Cici, saya kena tipu. Terus saya bilang, lah kan saya udah bilangin. Gitu. Ini yang janda cerai hidup ya? Iya, janda cerai hidup. Jadi Akhirnya janda cerai hidup nikah lagi, pacaran lagi. pacaran. Akhirnya kena tipu Ya ampun. uangnya. Loh. Waktu itu prediksi saya sih puluhan juta ya. Puluhan juta. Puluhan juta. Terus ada lagi yang memang udah kawin kedua kali, Ya. dia bilang, Ci, saya udah kawin 2 kali. Terus saya bilang, pisah aja sama laki kedua kamu. Ya, cerai Kamu aja. kan, kamu cerai aja. Karena kan kamu sama laki kedua pun digebukin. Ya. Gitu kan. Buat apa kamu pertahanin? Kan yang bener kan kamu harus nunggu lagi sama. Ya. Mendingan kamu susah payah berdoa untuk kamu dipulihkan di pernikahan pertama kamu, suami kamu balik. Ya, Walaupun ya. dia sudah menikah dengan perempuan lain dan punya anak gitu kan. Tapi dia nggak mau. Dia maunya balik sama suami kedua Ya. yang tukang pukul. Ya. Akhirnya dia balik lagi, suami kedua tukang pukul. Ya. Itu ada beberapa orang. Waduh. Gitu. Ya. Akhirnya karena saya pikir itu kan urusannya, bukan urusan saya lagi kan. Ya. Karena di DM saya tuh pagi, siang, sore, malam. Oh, di DM gitu ya? Iya. Karena mereka mungkin menganggap Ci Esther orang yang tepat untuk mereka konseling ya. Iya. Karena kan Ci Esther ini pernah mengalami semuanya. Iya. Baik janda cerai hidup, Iya. janda cerai mati. Iya. Dua-duanya komplit nih. Betul. Jadi mereka lebih nyaman karena mengalami. Iya. Gitu ya. Jadi mereka lebih percaya. Iya, Gitu betul. ya. Jadi bukan cuma sekedar menyampaikan, tetapi Ci Esther mengalami dua-duanya. Betul, saya alamin dua-duanya. Ya. Gitu. Dan puji Tuhan Ci Esther kuat, Iya, kuat. mampu memberikan dampak positif kepada yang diceraikan hidup maupun yang dicerai secara kematian ya. Iya, betul. Gitu ya. Supaya jangan menjadi perempuan yang lemah seperti itu ya. Iya. Gimana menurut Ci Esther melihat ada beberapa janda cerai hidup atau janda cerai mati yang menurut aku pribadi lemah sekali? Iya, memang betul. Cengeng gitu. Iya. Ujung-ujungnya mereka itu labil ya. Bisa ditarik ke sana, tarik ke sini gitu. Sedangkan saya ngomong kalau misalnya kebanyakan sih kan Ya. cerai hidup. Ya. Dicerai atau menceraikan diri. Saya pikir mereka nggak bisa hidup seperti itu. Ya. Karena apa saja yang mereka punya mereka bisa kasih ke pacarnya ini, calon Ya. suami kedua. Mereka anggapnya seperti itu. Ujung-ujungnya mereka Ya. dibodohin ya. Ya, dibutuh. Ya, ada yang seperti tadi saya bilang Ya. kena tipu uangnya. Iya, Ada ya. juga yang maaf kata ya dibawa kabur Ya. mobilnya. Ya. Sedangkan mobilnya itu masih kredit juga. Aduh. Itu ada. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita bodoh ya. Ya. Seperti itu. Cari Sepakat. uang itu kan iya, sepakat. Jangan menjadi wanita yang bodoh, Iya. janda yang bodoh. Iya, betul. Jadi jangan seperti itu karena kita udah kehilangan barang, kita kehilangan waktu juga. Ya. Waktu sama-sama dia misalnya kita pergi nih makan ke sini Ya. sehari
investasi waktu katakanlah 4 jam untuk pacaran lagi, gitu kan. Nah saya nggak mau tuh seperti itu. Daripada saya investasi waktu 4 jam buat pacaran lagi, mendingan saya di rumah. Ya, makan seadanya saya bisa gitu kan. Lebih baik saya mengerjakan apa nih yang saya anggap penting buat nanti masa depan saya, masa tua saya. Karena kan saya umurnya sekarang 50 tahun. Gitu. Nanti mungkin memasuki 10 tahun lagi 60 saya nggak kuat seperti sekarang ini kan. Nah, itu yang saya pikir. Janda cerai hidup. Ini rentan godaan. Iya, betul. Karena dalam pernikahan Kristen, cerai hidup tidak bisa menikah yang kedua kali. Nah, menurut Ci Esther bagaimana menyikapi godaan-godaan ini? Karena kan begitu banyak perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya di luar sana. Nah, sebagai janda cerai hidup, bagaimana nih? Iya. Jadi itu memang susah ya. Kadang ada yang bilang bahwa janda itu pasti gatel. Ya. Sekarang saya pernah digituin juga sama satu orang. Gitu. Tapi itu sebetulnya sama sekali nggak benar. Dituduh berarti dituduh, ini. gitu kan, tanpa ada bukti gitu kan. Itu saya cuma berhari-hari begitu kan. Lewat Facebook gitu. Tapi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya sakit banget loh, saya sedih banget, saya cuma ngadu sama Tuhan. Dikatain janda gatel gitu ya? Iya. Ya ampun. Iya. Tapi Pastor bisa lihat sendiri ya, saya punya banyak ijazah, punya banyak modul gitu kan. Nggak mungkin saya seperti itu. Karena waktu saya investasikan buat ijazah-ijazah saya, lalu modul-modul saya gitu kan, untuk persiapan lah ya nanti. Kalau saya sudah fisik nggak kuat lagi cari uang, saya bisa melakukan hal yang lain gitu. Saya udah persiapkan dari sekarang. Nah, itulah namanya. Sebentar, Ci. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Ci Esther hari ini bawa semuanya sertifikatnya yang dikumpulin sejak saya SMP. Sejak umur 12 SMP. tahun. Ya. Jadi total ada berapa sertifikat yang Ci Esther punya? Bisa dihitung nggak? Mungkin semuanya ya. Mungkin semuanya ada sekitar 70-an. Waduh. Sebetulnya 70-an. Boleh liatin ke kita nggak beberapa? Yang saya bawa ini ini dibawa kayaknya 2 koper ini. 2 koper. Mungkin kamera boleh coba di shoot nih apa sertifikat dari Ci Esther nih. Waduh. Ini banyak sekali nih. Ini apa nih? Ini ada ini yang diploma Montessori. Ini apa nih? Untuk saya mengajar anak-anak dengan menggunakan metode Montessori. Ada metode Montessori namanya? Iya. Ya, begitu. ampun. Saya belajar ini setara dengan diploma Montessori. Oke. Banyak sekali. Ini apa nih? Kalau yang ini adalah surat pencatatan ciptaan. Jadi dari Departemen Hukum. Departemen Hukum. Jadi saya menulis buku, ini buku bahasa Inggris untuk anak, Red Leaf Cheese. Buat buku? Buku. Ci Esther buat buku anak? Iya, buku anak. Jadi dari satu buku itu isinya ada 5 level cara mengajarkan anak berbahasa Inggris. Wow. Oke, kita lihat. Kita bongkar satu persatu nih. Ini apa nih? Merek? Kalau ini juga sertifikat merek. Kalau ini untuk yang sertifikat merek, judulnya 3 balon hijau. Jadi saya punya buku, judulnya 3 balon hijau, juga saya daftarkan di mereknya. Mereknya itu tidak bisa dipakai oleh orang lain. Iya, karena udah didaftarkan mereknya gitu. Iya. Oh iya, jadi udah berapa buku yang dibuat? Ini baru 2 sih, tapi di rumah masih ada lagi naskah. Naskah? Iya. Mau dibuat jadi buku gitu? Dibuat. Kita bongkar satu persatu. Ini apa, Ci? Kalau ini sertifikat kelulusan setara dengan di bahasa Inggrisnya diploma special needs. Apa tuh? Jadi kebutuhan khusus? Iya, kebutuhan mengajar khusus. kebutuhan khusus? Iya, betul. Jadi Ci Esther juga bisa mengajar kebutuhan khusus? Iya, bisa. Oh, pernah belajar? Iya, pernah belajar. Ini sertifikatnya? Karakteristik dari setiap anak-anak berkebutuhan khusus kan beda-beda. Tergantung. Seperti apa. Jadi waktu saya melihat mereka, mungkin satu kali ngelihat, saya bisa langsung tahu, tahu ya karakternya. Ini bukan, ini misalnya special needs gitu kan. Nah kalau yang ini regular. Yang gitu. ini regular. Karena kalau kita penanganannya sebetulnya tidak bisa dicampur. Kenapa Ci Esther punya hati untuk anak-anak sih? Ini karena aku lihat kebanyakan
berbau anak-anak semua nih ya, sertifikatnya ya. Iya, betul. Kenapa ada hati untuk anak-anak gitu? Sebetulnya saya Karena kan punya, namanya masih anak-anak ya. iya, Kadang susah diatur. betul, betul, betul. Nggak gampang ya. Iya. Ini butuh kesabaran tingkat Iya. tinggi. Awalnya itu saya ngajar, saya kan backgroundnya fakultas hukum. Oh, hukum. Iya, jadi sebetulnya saya itu ancer-ancernya sudah persiapkan diri untuk masuk notariat. Tapi ternyata ketemu pacarnya minta tolong, minta bantu Ya. untuk urusan bimbel. Ya udah saya bantuin. Nah, akhirnya saya kecemplung. Oh. Begitu. Tapi ternyata saya yang jadi Ya. utama. Jadi peran utama sebetulnya. Sampai hari ini Sampai jadinya hari ini. ke bimbel ya, ke Ke bimbel, anak-anak iya. sampai mengajar khusus orang-orang yang kebutuhan khusus juga bisa seperti Bisa, itu ya ampun. karena sebetulnya saya itu lahir juga nggak secara normal. Oh, enggak normal maksudnya Nggak gimana normal sih? gini, mama saya kaget waktu lahir saya. Saya Iya. punya mata saya kan beda sebelah. Yang kiri lebih sipit. Oh iya. Nah, itu Ah. petosis. Kan saya Apa nggak namanya? ngerti petosis. Oke. Jadi penglihatan saya sebelah kiri terbatas. Tapi bisa lihat. Bisa lihat. Tapi terbatas. Oke. Tapi yang utama yang kanan. Gitu. Makanya saya nggak bisa ngelirik. Ngelirik itu nggak bisa. Oke. Gitu kan. Ada terbatas lah gitu. Jadi karena keterbatasan yang C. Esther punya, itu juga yang membuat C. Esther punya hati untuk Iya. yang berkebutuhan khusus. Iya. Karena saya sampai kelas 3 SD saya nggak bisa baca. Hah, kelas 3 SD nggak bisa baca? Rapot saya merah semua. Saya takut digebukin bapak. Ya ampun, sampai kelas 3 Saya SD. nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti bahwa saya dalam tanda kutip waktu itu saya nggak bisa baca kelas 3 SD. Karena memang pengaruh mata. Karena memang iya pengaruh mata, jadi mata saya lazy eyes ya, mata malas. Oh, loh. Jadi saya baca buku sebentar saya ngantuk, saya tidur. Itu. Ya Itu, iya, saya kapan kelas 3 SD. mau bisa bacanya? Iya. Nah, ternyata saya umur 20 bulan juga saya sakit. Dibilangnya radang otak. Oh, Kena jadi di ada otak. di otak. Iya. Apa pengaruhnya? Dampaknya itu apa? Itu yang saya dengar dari nenek saya sama buyut saya. Dia bilang anak ini udah hidup aja udah bersyukur gitu, karena kemungkinan kakinya kan pincang gitu loh, kaki kirinya kan Ya. kena infusan ya. Iya, iya. Infusannya infeksi berlobang gitu kan. Jadi waktu ditarik infusannya di kaki itu dagingnya terangkat semua. Wow. Kelihatan sampai tulangnya. Kemungkinan saya akan Iya. paling buruk itu adalah lumpuh. Tapi Lumpuh puji atau Tuhan pincang. sehat. Puji Tuhan sehat. Gitu. Puji Tuhan, Terus- Tuhan urapilah ya. Iya. Tuhan sertai sampai hari Iya. ini. Ya ampun. Artinya dengan kondisi seperti itu harusnya sertifikat ini nggak ada dong. Nggak ada. Nggak ada. Betul, harusnya nggak Harusnya ada. ini kan nggak ada. Ini kan hanya di apa ya? Ya orang normal lah ya, gitu ya. Iya. Yang bisa dapat ini semuanya, Iya. suka belajar. Tapi justru dengan kondisi yang C. Esther, keterbatasan yang C. Iya. Esther punya, ini sertifikat sampai 70. Iya. Betul. Ini pelajaran juga buat yang di luar sana yang merasa punya keterbatasan nih, Iya. biar belajar dari C. Esther. Iya. Jadi hari ini bukan cuma sekedar janda-janda yang belajar dari C. Esther, Bukan. tapi yang yang memiliki keterbatasan juga bisa belajar. Iya. Dan juga maaf orang tua yang punya anak dalam tanda petik berkebutuhan khusus atau special needs gitu kan. Contohnya saya gitu. Waktu itu saya inget banget buyut saya pernah bilang begini di depan saya waktu saya umur 5 tahun. Dia bilang gini, Esther, dia bilang gitu, kamu kan yang namain Esther tuh Ma Uyut, dia bilang gitu kan. Iya. Untung kamu masih hidup sampai sekarang. Kemungkinan besar tuh kamu pincang, dia bilang gitu kan. Iya. Kemungkinan kamu pincang. Iya. Kamu bisa baca, bisa hitung aja udah lumayan. Udah bersyukur gitu Iya. kan. Nggak tahu tuh nanti ke depannya mau gimana. Itu cuma bisa baca sama bisa hitung doang. Nggak bisa yang lain gitu kan. Iya. Mungkin secara kemampuan saya boleh dibilang terbelakang. Iya. Kelas 3 SD baru bisa baca. Saya baru tahu bahwa saya nggak bisa baca. Misalnya ada soto, S-O-T-O-To, soto gitu. Saya bisa gitu. Tapi kalau misalnya disuruh ngeja contoh, tulis contoh, saya nggak bisa. Oke. Contoh, terus makan, minum, itu saya nggak bisa.
Kenapa saya tahu nggak bisa? Iya. Kelas 3 SD itu saya baru tinggal sama mama. Karena kan selagi kelas 1, kelas 2 saya dititip di nenek kan. Gitu kan. Jadi nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang pantau pendidikannya. Pas begitu kelas 3, tinggal sama mama, sama bapak, baru ketahuan nggak bisa baca. Gitu kan. Waduh, mama saya marah-marah. Terus saya sampai, kenapa saya dimarahin ya? Saya nggak ngerti. Bahwa saya dalam tanda petik, saya tuh saat itu nggak bisa baca kelas 3 SD. Rapot saya merah semua, merahnya 5 apa 6. Saya tulis surat. Di dalam rapot itu saya bilang, Pak, saya sebetulnya udah melakukan yang terbaik, tapi nggak tahu kenapa rapotnya sampai merah banyak. Saya bilang gitu. Karena saya takut dipukulin sama bapak saya. Saya ingat banget, sebetulnya malam itu saya nggak tidur. Tapi saya ngintip bapak saya pulang narik. Bapak saya kan dulunya narik taksi waktu itu. Oh, taksi. Iya, narik taksi. Wow. Jadi bapak saya pulang narik taksi, dia tarik laci. Tarik laci, ketemulah rapot saya, terus dia baca. Gitu kan. Tapi untung nggak marah besok paginya. Wow, selamat ini. Selamat. Iya. Tapi Bapak Chester sendiri tahu kan kalau Chester ada kekurangan gitu? Tahu. Harusnya jangan dipukulin dong atau jangan dimarahin dong. Iya, kalau... cuma kan saya berpikiran, waduh, bapak saya kan galak banget. Gitu kan. Memang sampai sekarang saya nggak pernah dipukul karena sesuatu hal kesalahan saya sih, enggak. Wow. Gitu. Ini benar-benar anak yang berprestasi dan janda yang berprestasi. Ini sangat-sangat penting sekali buat teman-teman kita yang di luar sana supaya apa ya? Janda itu bukan sesuatu yang negatif ya. Bukan. Karena kan image-nya selalu negatif ya di mata orang-orang ya. Ya, udah diceraiin, udah suaminya udah nggak punya. Nah, gimana tuh perspektif orang ketika melihat atau mendengar kata janda? Selama ini saya tertutup ya. Jadi saya tinggal dimanapun, tetangga saya nggak pernah tahu bahwa saya janda. Oh, tetangga? Ya. Sampai hari ini? Ya, nggak ada yang tahu bahwa saya janda. Kenapa? Saya baru pertama kali ngomong saya adalah janda itu di TikTok. Maaf. Gitu. Orang lain berani, kenapa saya enggak gitu kan? Yang penting kan saya nggak nakal, saya nggak pernah godain suami orang. Ya gitu, kalau suami orang istilahnya maksudnya kepincut sama saya itu mah urusannya gitu kan. Yang penting kan saya enggak gitu kan. Iya, betul. Gitu. Yang penting kan saya kerja cari uang. Kayak gitu saya. Loh, tetangga sampai ini nggak tahu? Nggak tahu. Mereka nggak nanya? Enggak. Mereka nggak pernah nanya. Suami di mana gitu nggak nanya? Karena saya perginya pagi. Dari rumah itu saya, pokoknya jam 9 saya udah pergi dari rumah. Pulangnya lagi ke rumah itu sekitaran jam 7 atau jam 8 malam. Ya udah malam. Ya, udah malam. Tetangga saya juga udah masuk rumah. Jadi saya nggak pernah tahu tetangga kiri kanan saya. Itu begitu saya. Iya. Nah, nggak ada yang tahu. Apa yang membuat Ci Esther berani berbicara banyak seputar perjandaan nih di TikTok nih? Karena kan akan dilihat orang. Mungkin teman-teman Ci Esther yang SD, SMP, SMA, kuliah dulu tahu. Iya, jadi tahu. Iya, tapi kan saya waktu Maret 2020 saya pernah kayak diikutin Roh Kudus gitu. Oh ya. Suruh cerita, ayo dong Tur, kamu berbagi. Saya bilang berbagi apaan gitu kan. Saya nggak mau tuh, saya ngeyel. Selama 1 tahun saya ngeyel. Akhirnya Maret 2021 kemungkinan besar tuh saya kemungkinan kena gejala hampir sama kayak virus COVID. Sampai sakit banget. Itu semua badan saya sakit, tapi saya nggak berani ke rumah sakit. Gitu kan. Ada satu malam saya pikir saya nggak akan nyerah. Saya pikir, Tuhan, saya kan malu kalau misalnya saya mati, saya punya utang nih sama murid-murid saya ambil bayaran kan 2 bulan di muka. Terus nanti kalau saya mati gimana, siapa yang gantiin uang mereka gitu kan. Terus kira-kira 3 hari sesudah kejadian itu sakit saya tambah parah. Itu badan saya sakit banget. Terus saya sebenarnya udah nggak tahan. Tapi ingat murid ya. Saya ingat murid. Apalagi yang kecil. Saya punya murid kecil umurnya 4 tahun setengah dua-duanya. Oh iya. Saya sebut ya namanya Nana. Nana sama Kenzo. Itu yang paling kecil. Murid saya yang paling kecil itu. Saya pikir ini kasihan banget gitu kan. Sebetulnya ini anak dua-duanya pinter, bisa saya bibit gitu kan. Jangan sampai saya nggak ada gitu kan. Saya
seneng mereka pintar walaupun kecil. Iya. Walaupun belajarnya waktu itu online. Tapi Ya? mereka tahu jawab berdua. Iya. Lalu saya pikir gini, ada satu malam itu saya udah nggak kuat, Tuhan saya nggak kuat. Jadi saya bilang gitu kan. Kalau misalnya Tuhan mau panggil saya, oke. Walaupun mungkin rumah saya di surga cuma pondasi doang ya, nggak ada dindingnya, nggak ada atapnya. Apalagi mahkota itu pasti saya nggak dapet, saya bilang gitu. Saya udah nyerah malam itu. Cuma saya pikir kalau Tuhan kasih saya hidup lagi, gitu kan, kesempatan hidup lagi. Dulu saya kecil pernah mati suri, benar-benar udah mati. Waktu saya sakit radang otak, saya udah mati. Oh, yang waktu kena radang otak? Iya, saya udah mati. Nggak, itu mati berapa jam? Sekian jam gitu. Karena yang tahu persis almarhum bapak. Oh ya. Jadi bapak, nenek semuanya udah meninggal. Gitu. Yang tahu persis bapak. Kalau mama masih ada, tapi dia kan waktu itu dia baru lahiran, jadi dia nggak nungguin saya di rumah sakit sering gitu. Jadi nggak begitu hafal. Jadi saya udah mati berapa jam. Engkong udah mau pesenin peti mati. Oh. Umur saya waktu itu 20 bulan. Jadi saya 3 bulan di rumah sakit. Iya. Udah nggak ada. Iya. Gitu kan. Tapi itu papa saya bilang, kalau anak saya hidup, saya mau ikut Tuhan Yesus. Oh, berarti belum ikut Tuhan Yesus ya? Waktu itu belum. Dan akhirnya sembuh. Hidup lagi, tiba-tiba ada dokter lain. Dokter kan udah pompa saya pakai alat kan. Udah nggak mau pompa, katanya nggak bisa, gitu kan. Terus hidupnya gimana? Bapak saya ngamuk di rumah sakit. Oh, ngamuk? Iya, minta tolong, gitu kan. Akhirnya ada satu dokter yang bukan pegangan saya, gitu kan. Dia lewat, ngeliat papa saya tonjokin tembok rumah sakit, sambil bilang begitu kan, nanti kalau anak saya hidup, papa saya mau ikut Tuhan Yesus. Jadi dokter itu yang lewat, akhirnya pompa saya katanya bukan pakai alat lagi, tapi pakai tangan. Dipompa secara manual. Iya. Sampai saya bisa keluar nafas lagi. Saya gitu kan. Wow. Mulai lagi ada nafas lagi. Tangan saya udah dingin. Ya udah mati. Tangan saya udah dingin. Dia bilang udah gak ada nafas, dia bilang gitu kan. Dan bernafas lagi. Mulai gitu dari dalam kan. Terus tangan saya katanya tangan saya udah mulai gerak. Gitu kan. Udah mulai gerak. Nah, udah di situ mulai saya hidup lagi. Dan akhirnya Bapak terima Tuhan Yesus. Bapak mulai percaya Tuhan Yesus. Sampai apapun yang dia lewatin di dalam kesusahan hidupnya, semasa hidup, dia tetap percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Gitu. Iya. Nah, saya boleh dibilang saya kemungkinan besar saya kena COVID, cuma saya takut ke rumah sakit. Sampai saya nggak bisa makan sama sekali. Setiap hari cuma saya kepengennya entah ya, 1 porsi bakso pun saya bisa makan berkali-kali gitu. Karena itu saya paksa, saya cuma pengen makan bakso, saya nggak pengen makan yang lain. Jadi kebanyakan di rumah ya? Sekali. Iya, jarang makan bola saya waktu itu. Terus cuma saya bilang gini, kalau Tuhan mau panggil saya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Tuhan kasih saya kesempatan lagi 1 kali, dari yang masa kecil saya itu, berarti kesempatan keberapa? Kedua gitu ya. Jadi saya mau bersaksi, tapi saya nih malu Tuhan. Sebetulnya saya bukan malu, saya takut. Tapi saya ngomong sama Tuhan, saya bilangnya malu. Tuhan tahu. Tuhan bilang gini, kamu tuh takut. Jangan takut Esther, dia bilang gitu kan. Ya kan. Istilahnya kamu tuh udah terima banyak. Saya ingat banget setahun yang lalu saya udah dibilang saya udah terima banyak, tapi saya nggak mau sharing, cuma sekedar sharing loh. Gitu, nggak ada ruginya, tapi saya tutupin kebaikan Tuhan. Makanya sekarang saya mau kesaksian. Itu biar banyak orang dimenangkan ya, dikuatkan dengan ceritanya Ci Esther ya. Apapun keadaannya, baik itu secara sakit, ditinggal suami atau keuangan, ya kayak gitu. Terus Ci Esther kan sekarang benar-benar sendiri, ya, suami sudah meninggal. Bagaimana ke depannya masa tua nih? Apa yang Ci Esther persiapkan? Karena kan Ci Esther saat ini bimbel ya, otomatis nggak selamanya dong. Pasti ada umur-umur tertentu Ci Esther udah nggak bisa lagi lah gitu ya. Ini bagaimana persiapan ke depannya tuh? Kalau punya suami kan enak ya, punya keluarga kan enak ya. Ini benar-benar sendiri nih. Persiapan apa aja yang Ci Esther persiapkan untuk ke depannya masa tua nih? Jangan sampai nyusahin orang. Nah itu. Jangan sampai di panti. Mau nggak di panti? Kalau misalnya saya masih produktif, walaupun saya tinggal di rumah sederhana, rumah kecil, yang penting saya hidup sendiri gitu loh.
Nggak mau di panti? Kalau bisa ya jangan di panti kan. Di panti kalau sekarang sih masih istilah kata buat orang-orang yang benar-benar tidak berdaya. Udah benar-benar nggak bisa lagi ya. Iya, Ya, keluarga nggak perhatiin, dia sendiri pun nggak bisa berdiri gitu ya. Iya, Wow. Jadi kalau saya saat ini saya berpikiran rumah kecil pun saya harus punya sendiri. Nah, nanti pemasukannya dari mana gitu loh? Karena misalnya udah nggak bimbel lagi nih, udah selesai nih semuanya nih. Nah, gimana tuh? Nah, itu ya. Saya kan ada nulis beberapa buku kan. Ya. Kalaupun nanti saya umur 60, 65, 70, saya masih bisa jualan buku. Saya masih bawa bisa nggak bukunya? ngajar. Bawa. Coba lihat bukunya seperti apa sih, Ci? Ada. Waduh, sampai nulis buku. Wow, ini spesial nih di podcast Kana nih. Ini buku-bukunya nih. Ini sertifikatnya nih banyak banget tadi. Itu buku. Oh, ini buku anak-anak juga. Iya, ini buku anak-anak. Ini untuk belajar baca bahasa Indonesia dari level yang kuning. Level kuning itu sangat-sangat dasar sekali. Oh, gitu ya? Iya, seperti itu. Ampun. Bahasa Indonesia. Ini Ci Esther sendiri yang nulis nih? Iya, saya sendiri. 3 balon hijau. Iya, betul. Merek sendiri nih ya? Merek sendiri. Ya ampun. Ide gambarnya pun dari saya sendiri. Aduh, luar Ide biasa. gambarnya. Jadi ini yang Ci Esther persiapkan nanti untuk masa tua gitu ya? Masa tua saya. Jadi buat dijual lah nanti gitu ya? Dan ini kan sangat bermanfaat. Iya. Ini pasti dicari orang. Betul. Gitu karena kan untuk mendidik, apalagi guru-guru yang mengajar anak-anak ya. Iya, Ya ampun. Nah, ini untuk belajar bahasa Indonesia dari awal. Dari awal. Sampai bisa menyusun kalimat. Hah? Iya. Ini Dalam satu buku. Ini seseorang yang nulis ini adalah seseorang yang baru bisa baca kelas 3 SD ya. Iya, betul. Saya baca kelas 3 SD. Wow, ini ya. Ini versi Inggrisnya. Kalau mau belajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Ci Esther bisa bahasa Inggris? Iya. Kan saya selalu les bahasa Inggris dari kelas SMP kelas 1. Waduh, jadi kemampuan bahasa Inggrisnya oke lah ya. Iya. Apa sih namanya itu? Grammarnya itunya. Iya. Jadi ini versi bahasa Inggris. Iya, versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris yang ini ya? Iya. Kalau misalnya anak mau belajar bahasa Indonesia, ini yang buat belajar bahasa Inggrisnya. Metodenya sama, cara-caranya saya buat hampir mirip. Jadi kalau belajar bahasa Indonesia sudah bagus, bisa pakai buku ini. Caranya sama. Oh, caranya sama. Ini cuman bedanya pakai bahasa Inggris gitu ya? Iya, betul. Ya ampun, udah mempersiapkan Satu ini. buku 5 level, iya betul. Satu buku 5 level? Iya. Oke, baru 2 buku ini ya? Iya, baru 2 buku. Dan terus menulis ya? Iya, ada lagi naskah. Kalau naskah yang di rumah itu untuk dari SD sampai bisa untuk dewasa juga bisa. Oh, Iya. ya ampun, bagaimana nih? Kok bisa nulis? Karena waktu itu saya ambil satu workshop ya. Jadi dari motivator saya belajar juga gitu kan. Iya. Saya ikut satu workshop namanya Book Writing Mastery. Jadi saya kepengen nulis buku. Jadi Kenapa saya kepengen menulis buku? Oh, kayaknya urutannya kayak gini. Ya udah saya nulis buku karena kalau kita pengen terkenal, itu adalah caranya dengan menulis buku. Gitu. Yang saya pernah dengar seperti itu nulis buku. Iya. Terus? Jadi saya penasaran. Saya pengen dong nulis buku. Ya. Kalau saya nulis katakanlah misalnya buku novel, pasti saya nggak bisa. Karena saya pemula. Betul. Gitu. Jadi saya nulis apa ya? Oh iya. Kenapa nggak tulis buku belajar buat anak-anak disusun gitu. Dari level 1 sampai dengan level 5. Ya ampun. Karena saya kan dari basicnya ambil diploma Montessori sama diploma special needs. Iya. Makanya saya punya ide buat nulis buku. Itu buku apa nih? Yang ini? Ini apa Kalau nih? ini biasanya, misalnya ada yang beli salah satunya ini, saya kasih modulnya ini. Jadi anak belajar baca juga sama sekalian biar di rumah diajarkan menulis sama orang tuanya gitu. Ini Ci Esther yang buat juga? Iya, saya buat juga. Kreatifnya. Iya, karena ini cara saya gunakan waktu saya di rumah. Iya benar, jadi nggak kebuang-buang waktunya sia-sia. Iya. Tidak untuk hal-hal yang negatif. Ini untuk Indonesia seperti ini. Ini modul-modulnya ya? Iya. Ya ampun, tuh nih. Jadi kalau misalnya ada yang beli Buku dari saya, tracing. memang saya paketkan juga sekalian seperti itu. Ya ampun. Ini boleh dibilang bonusnya. Gitu.
seandainya nih ada teman-teman kita yang Ah. nonton atau para orang tua yang Iya. nonton punya anak special needs, Ci Esther misalnya dipanggil untuk melayani, bisa nggak? Iya, boleh, bisa. Berarti terima panggilan juga untuk ke rumah gitu Iya, ya, privasi gitu Iya, ya. Berarti nanti mereka bisa hubungi di deskripsi kali ya. Atau Iya. langsung ke TikToknya Ci Esther kali Boleh. ya. Nanti kita Boleh. buat TikToknya Ci Esther di deskripsi ya. Boleh. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang punya anak special needs ya, atau ya punya anak-anak yang mau belajar bimbel privat lah ya, Iya, private, boleh. bisa Ci Esther. Nanti bisa dicek TikToknya Ci Esther di link di deskripsi kita. Iya. Wow. Kalau misalnya ada siapapun, misalnya single parent mau nanya-nanya, saya pengen nih buka bimba gitu kan, ya boleh tanya saya gitu kan. Oh, biar Misalnya, produktif gitu ya. iya, misalnya benar, mereka maaf kata ya, Iya. dengan modal terbatas gitu kan, ya mereka bisa pakai buku saya. Oh. Gitu loh, belajar gitu Iya. lewat buku saya. Misalnya mereka mantap, oh ya mereka hanya dengan kayak gini aja mereka bisa buka Betul. bimba sendiri gitu loh. Oh, Asalkan mereka punya kemauan. di rumah nggak apa-apa kan, di rumah pribadi Iya, di rumah sendiri. nggak apa-apa, kayak gitu. Gitu. Betul. Yang penting tekad kuat ya. Iya, karena ini saya bikin berdasarkan pengalaman saya, terus step-stepnya udah ada semua di sini. Wow. Gitu. Jadi dengan cara bimbel seperti ini, sepeninggal suami, Ci Esther benar-benar bisa mandiri ya. Iya. Iya, betul. Wow. Bahkan waktu mengalami cerai hidup juga sudah mandiri ya. Saya sudah mandiri. Benar-benar iya memang pejuang ya. Iya. Iya. Biasanya kan ada orang akhirnya jatuh ke laki-laki untuk hidup. Iya. Ya, ini jadi ya gimana menurut Ci Esther? Karena kan ada beberapa wanita merasa tidak punya keahlian, merasa tidak punya skill ketika cerai hidup ditinggalkan suami, ya, baik cerai hidup maupun mati, akhirnya jual diri. Ini bagaimana nih buat perempuan-perempuan seperti itu? Itu ya Bagaimana yang, saran Ci Esther nih? Ya, yang sangat disayangkan ya. Kalau saya pribadi pekerjaan apapun saya terima. Yang penting pekerjaan itu halal. Ya. Background saya dari Fakultas Hukum, begitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang tanya, kenapa kok dari Fakultas Hukum mau ngajar sih? Iya, Kenapa? jadi ke Gitu anak-anak jadinya ya gitu kan? ya. Kenapa? Cuma saya nggak bilang bahwa pekerjaan itu sesuai dengan passion. Nah, kalau cari pekerjaan sesuai dengan passion, susah juga ya. Ya, nggak semuanya juga Kadang-kadang- yang bisa kerja sesuai dengan passion ya. Iya. Kadang-kadang kalau buat saya rezekinya itu dimanapun sih. Ya nggak harus Ya. jadi sesuai dengan saya lulusan hukum saya harus kerja hukum, enggak juga gitu. Waktu itu saya berpikiran bahwa saya harus balik lagi ke hukum. Waktu itu saya bilang sama dulu waktu masih ada suami, saya bilang nanti les-lesan kalau udah jalan saya kasih kamu aja, kamu yang terusin, yang penting kan udah jalan. Iya. Udah jalan. Jadi uang dari les-lesan backup saya untuk saya kuliah lagi. Iya. Gitu kan di notariat kan. Iya, gitu. iya. Karena saya ya almarhum mantan itu tidak bisa saya sandarkan gitu loh, tidak bisa untuk seperti itu. Jadi saya harus berjuang sendiri. Ada kepikiran nggak, Ci, untuk melatih, mendidik para janda-janda di luar sana yang cerai hidup maupun cerai mati, supaya mereka tidak jatuh ke lembah hitam? Iya. Ada kepikiran nggak untuk ngajar mereka ilmu supaya mereka tuh bisa bertahan, bisa hidup tanpa mengandalkan suami lagi? Karena kan kebanyakan selama ini kan mengandalkan suami. Iya. Apalagi yang memang dari awal tuh nggak bekerja. Iya. Jadi suami suruh jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga beneran. Sehingga ketika terjadi perceraian atau kematian, bingung mau ngapain. Ada kepikiran nggak buat buka pelatihan seperti itu? Ini kayaknya ide bagus nih. Kepikiran karena saya di rumah pun boleh dibilang sudah mempersiapkan ya. Mempersiapkan untuk dari melatih. dari beberapa tahun yang lalu saya udah mempersiapkan. Arahnya memang ke sana. Oh. Begitu. Jadi Iya. memang saya tahun ini sih sebetulnya. Oke. Tahun ini sebetulnya saya udah mempersiapkan diri untuk melatih siapa yang mau. Hal yang seminim-minimnya adalah dengan pakai buku ini, Pak. Iya, buku ini ya. Dengan buku ini karena ini kan sangat terjangkau. Iya. Di bawah 200.000. Iya. Ini sama ini udah dapat gitu loh. Iya, Tinggal iya. mereka mau atau enggak belajarnya. Ya tergantung gitu ya. Tergantung. Karena kan memang ini butuh proses ya. Iya. Kalau
minta maaf ya, kalau jual diri kan langsung aja gitu kan, langsung cepet dapatnya. Ini butuh proses, tergantung orangnya memang mau dibentuk apa tidak gitu ya. Kalau misalnya kayak begini kan ini gampang, ini udah ada step-stepnya di sini gitu. Cuma kalau misalnya saya mau buka training, saya memang kepikiran training gitu. Saya pernah ikut salah satu motivator berkali-kali, terus saya misalnya sewa tempatnya di mana, di mana itu saya udah tahu, gitu kan. Jadi saya tinggal datang, saya tinggal kontak gitu, seperti itu bisa. Itu kan jatuhnya workshop kan, training dengan harga yang berbudget gitu kan, budgetnya minim gitu, itu bisa, kayak gitu. Oke, baik. Di tengah kesendirian Ci Esther saat ini, banyak nggak sih yang godain? Kalau berapa tahun lalu ada lah gitu kan. Sekarang juga ada, cuma masalahnya sayanya yang nggak pernah ladenin. Oh gitu. Iya. Tapi mereka serius nggak? Iya, ada juga ya, kalau kelihatannya ya. Iya. Kalau kelihatannya sih serius gitu kan. Cuma kan balik lagi ya. Maksudnya kadang-kadang umuran segini harus berpikir safety. Ya, safety-nya kayak gimana. Sorry to say ya. Misalnya katakanlah dia bekas main perempuan kah? Dia bekas, maaf kata ya, istrinya punya penyakit kelamin kah? Betul. Terus dia cerai di luar agama Kristen, terus married lagi sama saya. Takutnya dia juga kena penyakit dari istrinya kan, atau dari perempuan jadinya. lain. Jadi saya harus berpikir seperti itu. Betul ya. Terus maaf kata ya, janda-janda yang ambil jalan pintas, jadi simpenan ataukah jadi ada yang seperti itu ya, Ci? Ya mungkin ya. Cuma kan balik lagi ya, itu takutnya kena penyakit juga, kayak gitu. Banyak kok yang bisa dikerjakan ya kan? Iya. Banyak kok yang bisa dikerjakan, nggak harus. Aduh, itu mempertaruhkan nyawa itu sebenarnya. Harga diri kita hilang, seolah-olah udah nggak bernilai. Iya, gitu. Gitu. Kadang ya teman-teman ya ada ya juga yang dibohong-bohongin. Gitu ya. Gitu. Apalagi mungkin yang janda kaya gitu ya. Iya. Ini dibohongin. Karena untuk morotin duitnya gitu kan. Iya, seperti itu. Lebih baik produktif lah, kreatif, bisa yang dikerjakan. Ci Esther adalah salah satu bukti. Ya, suami meninggal, Ci Esther bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Bahkan bukan cuma cerai mati, Ci Esther pernah mengalami cerai hidup, ya kan, ditinggal suami sampai akhirnya ditinggal beneran. Dia pergi selamanya. Gitu. Seperti itu. Tapi memang godaan itu akan selalu ada, ya, karena kan status janda yang yang sudah ada pada teman-teman itu membuat semacam tunggu waktu ya, dimana orang-orang yang mau deketin gitu ya. Memang agak susah juga. Cuma ada hal yang tidak pernah saya ngomong di tempat lain. Apa itu, Ci? Jadi waktu saya menjanda itu 9 tahun yang lalu kan umur saya baru 41. Ya kan, masih muda banget gitu. Terus ini gimana ya caranya menahan hasrat gitu. Hasrat itu kan adanya waktu perempuan itu mau haid sama sesudah kan. Itu yang normalnya. Nah, saya ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan ini gimana gitu kan. Terus mau kawin lagi juga nggak mungkin gitu kan. Tapi gimana ya, akhirnya saya ngomong gini, Tuhan, kalau perempuan lain, maaf ya, biasanya kan istri-istri nggak mau menopause dini. Betul. Saya justru minta menopause dini sama Tuhan. Biar hasrat itu benar-benar hilang gitu ya. Iya. Malah saya mau menopause dini. Akhirnya saya umur 44 tahun. Saya mulai mengalami gejala menopause dini umur 44. Harusnya menopause itu ideal biasanya terjadi umur berapa, Ci? Teman saya umurnya yang kemarin itu masih 51 masih haid. 51 masih? Iya.
Oke, berarti berbeda-beda ya setiap Iya. perempuan gitu ya? Iya, yang umurnya lebih tua daripada saya sampai sekarang masih haid. Loh. Ini Ci Esther di umur 44 mengalami itu? Iya. Wah. Ya karena saya minta sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya supaya saya nggak jatuh dalam dosa. Iya, karena misalnya pun iya. saya jatuh dalam dosa, saya harus bangkit gitu kan. Ini gimana gitu Tuhan. Iya. Aduh, akhirnya saya minta menopause dini. Tuhan kasih menopause dini. Ini apa namanya itu? Ini kesaksian nyata yang bisa yang mungkin bisa, bukan mungkin, aku yakin menguatkan banyak orang ya, penonton kita di luar sana, karena banyak yang mengalami kayak Ci Esther gitu. Banyak yang mengalami yang cerai hidup dan cerai mati gitu loh. Jadi bagaimana sih menahan godaan itu kan gitu kan? Jadi saya menopause dini dari umur 44. Udah berarti jadi 6 itu tahun. Rasanya seperti apa? Maksudnya itu keinginan hasrat untuk berhubungan suami istri itu makin menurun gitu ya? Sangat-sangat menurun. Oke, sangat menurun. Sangat menurun. Bahkan boleh dibilang nggak kepikiran. Oh gitu, jadi Saya nggak kepikiran. misalnya lihat cowok ganteng nih atau apa gitu, itu udah nggak kepikiran? Saya nggak kepikiran, Pak. Saya kadang-kadang teman-teman saya ya, itu cowok ganteng gitu kan. Kadang sih kita suka ngumpul di resto. Belakangan ini saya baru tahun lalu lah mulai ke kafe-kafe gitu kan. Ntar belakang cowok ganteng. Saya lihat biasa aja. Oh gitu ya? Iya. Karena saya nggak ada kayak hasrat kayak gimana ya. Ada teman saya sampai kaget. Kaget kita ngumpul cewek-cewek gitu, teman-teman SMP. Iya. Terus ngomongin, lu masih beli pembalut gak? Enggak, gue kan gue udah menopause sejak umur 44. Coba lihat tangan lu. Terus mereka lihat tangan saya. Lihat tangan, lihat muka. Dia bilang, kok lu kulitnya masih bagus ya? Nggak kendor. Oh, kalau menopause itu mulai kendor ya? Katanya kendor. Katanya kendor gitu kan. Kendor, keriput, sama ada bintik-bintiknya. Bintik-bintik hitam. Oke, baik. Gitu kan. Kok lo nggak ada sih gitu kan? Mereka bingung sendiri. Terus saya baru tahu bahwa menopause itu mengakibatkan kulit kita keriput, kendor, terus flek-flek, bercak-bercak. Itu saya baru tahu. Saya nggak tahu. Orang saya minta sama Tuhan menopause dini, udah dikasih menopause dini gimana? Itu. Wow, baik. Memang secara Kristen, secara firman Tuhan, suami meninggal bisa menikah lagi. Dan memang Ci Esther nggak menutup diri kan? Nggak menutup diri sih. Iya, kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Kalaupun seandainya Tuhan tidak berikan, Ci Esther siap? Ya siap. Karena memang sudah mempersiapkan hari tua ini sebenarnya lewat buku yang udah dipersiapkan. Memang udah siap untuk sendiri gitu ya. Kalau Tuhan berikan itu berarti anugerah ya, berkat Tuhan ya. Iya. Wow. Jadi jatuhnya itu saya nggak lagi mikirin kayak harus nih menikah punya suami lagi gitu. Karena untuk nanti hidup sama-sama, moga-mogahan dia bisa kasih makan saya gitu kan, membiayai hari tua saya, itu saya enggak. Oke. Itu. Ya. Wow. Terima kasih Ci Esther sudah banyak bercerita di podcast Kana ya. Jadi ini podcast khusus ini seputar perjandaan. Iya, betul. Karena Ci Esther mengalami keduanya, janda cerai hidup pernah, janda cerai mati juga pernah. Dan memang Ci Esther sangat aktif mengedukasi para janda-janda di TikTok ya, di sosial medianya Ci Esther, supaya para janda-janda yang ada di luar sana tuh tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana supaya bisa bertahan hidup, jangan cengeng, jangan jatuh ke lembah kelam ya. Soalnya saya sering melihat nih, bagus sekali nih Ci Esther. Cukup berani berbicara seputar perjandaan nih. Iya, betul. Ya kan, janda itu harus begini, janda itu harus begini. Wih, mantap sekali nih Ci Esther ya. Terima kasih Ci Esther, terima kasih ya. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production ada ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana, ya.
Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang mau konseling secara pribadi, mau didoakan secara pribadi, aku akan layani langsung di sana, ya. Jadi mari bergabung setiap hari Minggu. Dan buat Bapak Ibu teman-teman yang mau bergabung bersama dengan kita melayani setiap hari Minggu di sana, harap hubungi kami lewat DM Instagram maupun DM TikTok Doulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali kepada keyakinannya yang lama tidak boleh bercerai. Hanya kematian yang menceraikan. Mari kita dukung sama-sama agar podcast Kana ini semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.